Halo guys, kalian pasti tahu ada pendeta Gilbert Lumendang yang sedang viral, di mana dia membandingkan zakat 2,5% dengan perpuluhan umat Kristen yang 10%. Kenapa ibadah umat Kristen seminggu sekali? Karena bayar perpuluhannya lebih gede 10%, lebih besar 10% gitu. Kenapa umat Islam sembayangnya 5 kali sehari? Karena zakatnya kecil, cuma 2,5%. Jadi ini Bapak Pendeta membandingkan gitu, tentang zakat 2,5% dan perpuluhan di umat Kristen. Viral dong, sampai direposting oleh John LBF dan beberapa influencer non-muslim lainnya alias nonis, yang merasa malu dan mengatakan kalau ini Bapak Pendeta oknum dan meminta maaf. Seperti apa, kita simak. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Bahaya Yang nih enak pendeta. aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan. Santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Wah, lewatan nih pendeta. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Wah, Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. ini sampai diposting oleh John LBF guys. Kata John LBF begini, yang bicara ini oknum ya guys. Kristen mengajarkan kasih. Kasih adalah tidak menghina, tidak merendahkan agama lain. Kami, umat Islam, menjalankan sholat 5 waktu tidak setengah mati. Sampai mengetek Gilbert Lumendang. Kami sholat 5 waktu adalah bentuk penghambaan dan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah Anda bicara agama Anda sendiri saja. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kita tahu John LBF ini adalah seorang mu'alaf dan dia sekarang teguh di agama Islam sebagai mu'alaf, mempelajari semua agama Islam, dan dia banyak bersyukur sekarang di agama Islam. Nah, ini pendeta Gilbert berbahaya sih. Dia membandingkan zakat 2,5% dengan perpuluhan. Jadi kalau kenapa ke gereja itu seminggu sekali, karena zakatnya lebih banyak dari 2,5%. Ya kalau mau sedikit nggak apa-apa 2,5%, tapi ibadahnya 5 kali sehari. Berat lu katanya, nggak semua orang bisa. Pendeta ngaco nih. Terus dibilang masuk masjid juga, kenapa kita masuk ya masuk aja, sementara agama sepupu kita harus bersuci lah, harus membersih-bersihkan diri. Kalau kita ya masuk aja gitu kan. Dia mengatakan kalau masuk masjid, kenapa Islam harus bersuci dulu, memakai pakaian yang bersih. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Kenapa memang masuk masjid itu harus bersih gitu ya? Karena memang masuk ke masjid itu kita harus bersih, menutup aurat, bersuci, menjaga kesucian, dan menjaga kebersihan masjid juga, kebersihan diri. Karena kita itu masuk masjid untuk tujuannya ibadah, tujuannya untuk sholat, tujuannya untuk menghambakan kepada Allah. Jadi untuk menghindari hal-hal yang membatalkan sholat dan tempat kita yang masuk masjid itu sudah suci, jangan kita kotori lagi dengan
hal-hal yang mungkin di luar terkena najis, terkena hal-hal yang bisa membatalkan sholat, mungkin terkena di sekujur badan kita, makanya kita diwajibkan untuk bersuci, yaitu dengan berwudu. Jadi tolong jangan samakan dengan agama Kristen yang Anda syiarkan, begitu ya Pak Pendeta. Jadi jangan sampai ucapan Anda ini bisa memecah belah kerukunan antara umat beragama, antara Kristen dan Islam. Hati-hati loh Bapak Pendeta, tapi ngomongannya kayak ngenyek gitu Pak. Itu nggak bagus Pak Gilbert ya. Gilbert Lumaindong, saya seorang mualaf dan saya sangat tersakiti atas lelucon Anda saat Anda khutbah di depan jemaat Anda. Sebelum memeluk agama Islam, di agama saya sebelumnya diajarkan tentang kasih. Kasih itu salah satunya adalah tidak menghina, tidak merendahkan, tidak melecehkan orang lain, ataupun agama dan kepercayaan orang lain. Saya kira Anda harus segera minta maaf, Gilbert Lumaindong, karena saya pribadi merasa sangat tersinggung atas lelucon Anda di depan khutbah Anda, di depan jemaat Anda. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kasus ini bakal rame, sudah diposting sama Bro John LBF. Jadi buat yang nggak tahu ceritanya, Pak Pendeta ini membandingkan perpuluhan orang Kristen dengan zakat orang Muslim. Iya, jadi ngebandingin 2,5% sama 10%, begitulah ya. Dan gue mau bilang ke teman-teman gue Muslim, sorry banget. Ini oknum, asli. Ini oknum, gak semua pendeta kayak begini ya guys ya. Asli gue malu banget anjir. Tindakan Pak Gilbert ini tidak merepresentasikan orang Kristen ya. Gue juga orang Kristen dan gue pun menentang nih guys tindakan-tindakan seperti ini. Gue bukan lagi mau cari muka, tapi gue emang lantang sama semua hal yang berbau senggol-senggolan antar agama gini guys. Gak percaya, inget gak dulu Ustadz Somad pernah nyenggol-nyenggol orang Kristen juga. Ingat kan dulu kan Somad pernah bahas apa? Pernah bahas jin kafir, pernah bahas Cina. Gua WA dia langsung, gua langsung tabayun sama dia. Nggak lama sudah kejadian itu, Pak Somad, Ustadz Somad diundang sama MUI ya kalau nggak salah buat klarifikasi. Sudah klarifikasi, beres lah tuh, udah ya. Pak Somad dia sekarang kalau bisa ceramah lebih kalem lah, nggak suka bawa-bawa agama lain dalam ceramah, nggak suka bawa ras atau etnis lain juga dalam ceramah. Pokoknya Pak Somad sekarang ceramahnya udah enak deh, udah nggak nyenggol-nyenggol lagi. Nah, Bapak Gilbert ini nggak belajar dari kasusnya Somad ini. Masa Pak Gilbert ikut-ikutan sama Pak Somad nyenggol-nyenggol tetangga-tetangga juga ini? Gua tidak membenarkan tindakan pemuka agama dari agama manapun bikin bercandaan tentang agama lain di tempat ibadah. Cuman gue gak yakin Pak Gilbert bakal dipenjara karena dia bakal menggunakan dalil yang sama dengan Ustadz Somad. Ujung-ujungnya ini bakal cuman klarifikasi doang. Sama minta maaf karena telah membuat kegaduhan. Sama dengan yang dilakukan dulu oleh Ustadz Somad. Padahal ya, kita orang Kristen sama orang Islam tuh kemarin tuh udah lucu-lucuan gitu ya, suasana tuh adem, gara-gara kita berburu takjil bareng, rebut-rebutan takjil, ini itu lucu lah, pokoknya suasananya enak lah gitu ya. Tapi ini oknum-oknum seperti ini, aduh, tolonglah jangan ada lagi deh ke depannya deh. Sekali lagi gue mau mohon maaf ke teman-teman gue Muslim, sorry. Walaupun gue gak melakukan, tapi gue malu sih sama oknum-oknum seperti ini ya.